apa nih yang ada di benak kita semua tentang influencer? Pasti adalah orang-orang yang ada seliweran di media televisi kita, atau di adik-adik adalah native-nya adalah native apa adik-adik? Digital. Nah, betul sekali. Native digital ini tentunya adik-adik semua akan sedikit-sedikit gadget, sedikit-sedikit apa adik-adik tablet atau apapun ya adik-adik semua. Dan artinya orang tua sekarang juga nggak perlu ngasih macam-macam. Yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang adalah apa Bapak Ibu dan juga anak-anak semua. Jadi butuhnya adalah wifi, betul sekali. Uang jajan aja nggak butuh yang kartal ya adik-adik. Tahu uang kartal nggak adik-adik? Tahunya uang virtual ya. Kalau dikasihnya kalau perlu yang semuanya yang serba online gitu. Nah, next slide. Ya. Yuk kita akan melihat dari yang alay-alay sedikit ya. Nah, yuk langsung aja silahkan di chat siapa yang nggak tahu di sini. Saya tanya deh, Diva idolanya yang mana? Naila idolanya yang mana? Udah tahu semua ya, udah pasti tahu langsung nih semuanya pastinya. Nah ini kita nggak perlu seperti ini, tapi kita bisa menjadi seperti ini. Apalagi kita mengamplifikasi gerakan sekolah sehat dengan 5S yang disampaikan tadi oleh Bapak Nyoman, kemudian oleh Bu Retno tadi, dan tentunya PDM 11. Dan inilah Bapak Ibu yang kami kenalkan ke adik-adik semua, bukan di sininya ya, tapi tentang gerakan sekolah sehat ini diamplifikasi melalui micro influencer dan juga content creation, atau nanti adik-adik jadi content creator adik-adik semuanya. Terima kasih semua sahabat-sahabat kami semua, tim Sagasitas yang ada di Direktorat SMA, SMP, semua terima kasih. Next slide, yuk. Kalau tadi udah yang cowok-cowok, sekarang, nah siapa yang nggak tahu ini? Pertanyaannya ini harus ditanyakan kepada siapa nih ya? Adik, oh jangan, Pak Didi nggak boleh tahu ini siapa gitu ya. Udah pasti ini zamannya adik semua, kita kenal semua ini. Nah, kita akan melihat berikutnya, yuk. Next slide. Nah, ini yang Indonesia, tapi sudah internasionalnya sudah kita lihat, dan itu ternyata di Asia, dan sekarang ada di sini. Siapa nih yang nggak tahu tentang orang-orang yang jadi influencer sampai saat ini ya, yang sangat luar biasa, adalah apa? Nggak usah orang tuanya aja. Si yang paling pojok ini siapa adik-adik? Betul, adalah keponakan kita semua, yaitu Cipung. Betul nggak, Diva? Betul. Nah, sebelahnya siapa yang lagi heboh ya, apalah yang terjadi, dan sebelahnya kalau kita lihat ini semua, nah apakah harus seperti ini? Dan tentu jawabannya adalah tidak. Next slide ya. Nah, siapa lagi orang yang di sosial media yang bisa menginfluence? Oh, ini kita ada satu kesalahan ya. Ini bahasa Indonesianya harus diremedial, mempengaruhi ya, yang benar ya. Mempengaruhi ya, supaya mantap gitu bilangnya. Mempengaruhi, tentunya kita semua harus menjadi orang yang namanya juga influence. Influence adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Contohnya di sini ada yang luar biasa nih, kita berikan opus luar biasa. Duta SMA adalah Dik Naila. Wah, luar biasa ya Dik Naila ya. Ini luar biasa. Kemudian Dik Diva, ini ada contoh anak-anak muda Indonesia yang hebat, luar biasa, yang tentunya bisa mempengaruhi. Nggak mungkin kepilih dari duta duti kalau kita bilang ya gitu ya, kan ada cowok ada cewek ya, duta duti. Itu joke-nya anak-anak sekarang. Nah, kita harus bisa mempengaruhi. Begitu juga kita kalau bisa ya mengajak orang untuk tadi mengamplifikasi gerakan sekolah sehat yang 5S tadi. Lanjut, next slide Kak. Nah, kemudian tentunya kita akan bertanya nih, apa nih kita yang sangat dibutuhkan? Tentunya kan teknologi ini kayaknya berbeda sekali dengan apa kita semua di gerakan sekolah sehat. Nah, justru itu teknologi adalah apa adik-adik? Just-tool ya. Nah, kita bahasa kasarnya jangan, kalau sekarang kita lihat anak-anak sekarang nge-game aja gitu ya. Nah, akhirnya ini apa? Ya, kita yang ditentukan oleh alat itu, kemajuan teknologi, akhirnya kita semua terpengaruh dengan teknologi. Nah, harus dibalik itu semua. Menjadi challenge buat kita akan menjadi sebuah chance, sebuah peluang. Jadi memanfaatkan teknologi agar kita semuanya bisa memanfaatkan teknologi itu, yang salah satunya adalah mengamplifikasi gerakan sekolah sehat. Nah, ini ya adik-adik ya. Kata kuncinya adalah mempengaruhi. Siapa yang dapat mempengaruhi? Tentunya kita semua. Apakah harus artis-artis tadi? Kita punya kocek berapa ya adik-adik semua ya? Ya daripada untuk menyewasi keponakan kita semua tadi, ya belum tentu orang tuanya bisa. Orang tuanya aja nanti kita tanda tangan royalti gitu ya, Pak. Kita nggak mungkin mampu. Nah, oleh karena itu, next slide ya. Inilah adik-adik ya, tidak harus artis. Nah, itu dia, garis bawahi, betul. Tidak harus artis ya. Menginfluence itu artinya apa? Kita bisa mengajak orang. Di sekolah kita sangat tahu bahwa di situ ada
saya sebut nomor satu ya, ketua rohis, ketua rohkris, ketua rohkat ya, semuanya itu ketua kerohanian itu bisa mengajak teman-teman semua untuk yuk bagaimana nih menggerakkan. Kalau tadi Bu Retno tadi mengenalkan, jangan dipisah-pisah nih antara UKS, kemudian kampanye sekolah sehat dan gerakan sekolah sehat ini sudah jadi satu kesatuan yang sekarang adalah gerakan. Nah ini butuhkan adalah karena kita influencer, kita bisa menginfluence dengan content creation yang kita buat semua itu ya, adik-adik semua dimanapun berada. Nah kita bisa mengajak semua orang untuk bergerak. Itulah yang namanya gerakan, yaitu movement. Bukan lagi kita hanya sekedar apa aja adik-adik ya, hanya sekedar kampanye gitu ya. Ini adalah movement, adalah sebuah gerakan. Yuk kita gerakan. Yang tadi kita kalau di sekolah adik-adik P5-nya sudah pameran belum? Sudah panen karya belum? Nah, tapi ini anak-anak OSIS nih gimana nih? Misal sampahnya masih di pojokan gitu ya. Ini yang disampaikan kemarin oleh banyak sekali dari Direktorat SMA, SMK ya. Kemarin kami baru saja melaksanakan awarding ceremony untuk gerakan sekolah sehat ini. Nah, udah ada nih pemenang-pemenang di influencer ini. Nah, kita sebutkan di belakang ya, biar penasaran gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka harus peduli. Kalau kita nggak punya empati, ya kita mana mungkin jadi seorang influencer gitu ya. Jadi sekali lagi adik-adik, kita mampu akan menjadi orang yang bisa menginfluence orang lain. Ini yang penting sekali. Next slide, Kak. Nah, ini dia. Oke ya, bahasa Inggrisnya udah keren-keren pastinya. Nah, silahkan. Ini pasti around your community. Ini penting sekali. Bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mempengaruhi tadi kan, ada kerohanian Islam, kerohanian Katolik, Kristen, dan yang lainnya itu apa nih? Dari gerakan sekolah sehat dengan 5S itu yang bisa kita masukkan di situ, disisipkan. Bahwa contohnya misalkan kebersihan adalah sebagian dari iman, misalkan seperti itu ya, anak-anak. Kerohanian ya, pastinya seperti itu. Nah, gerakannya seperti apa? Ya sudah, harus kebersihannya dijaga dan yang lainnya. Itu hal yang kecil ya. Tentunya kita akan lebih banyak lagi, apalagi kalau 5S yang terbaru ini Bapak Ibu, kami merinding Bapak Ibu. Kami bahkan bertemu dengan siswa-siswa kita yang sangat beruntung, menurut saya dibalik ya, beruntung apabila kita bertemu dengan adik-adik kita yang kalau di sekolah-sekolah seperti kita SMA SMP adalah sekolah yang inklusif. Adik-adik kita disabilitas adalah anak-anak yang istimewa diberikan oleh Tuhan yang karena luar biasa, tetapi mereka tidak seperti kita. Nah, ini harus adik-adik semua sangat native digital dan yang lainnya, tapi saudara-saudara kita yang tunarungu, tunawicara, tunadaksa, bahkan totally blind adik-adik atau low vision, belum tentu bisa menikmati itu semua. Maka bersyukurlah adik-adik harus bisa menginfluence orang lain melalui gerakan ini, teman-teman, gerakan 5S. Dan apalagi sekarang dengan teknologi, adik-adik juga bisa memanfaatkan apakah dengan machine learning, apakah dengan Internet of Things, robotik maupun AI ya adik-adik ya udah. Adik-adik sekarang jadinya adalah AI ya. AI. Jadi adik-adik tolong dimanfaatkan betul itu untuk membantu kita semua dalam gerakan 5S ini nanti bagaimana untuk kesehatan mental gitu misalkan seperti itu. Itu yang paling luar biasa. Kita ngeri sekali adik-adik kalau kita melihat jauh apanya. Itu Bapak Ibu yang kita perlu amplifikasi dari teknologi ini untuk gerakan sekolah sehat. Lanjut. Nah, ini tadi dia ya. Saya punya keyakinan bahwa semua orang yang hadir di sini, ya itu ya, punya magnet. Ya, sekali lagi punya magnet dalam tanda kutip untuk mempengaruhi orang lain, punya dampak gitu ya. Siapa aja di sini, berapapun followernya. Yuk, next Kak. Nah, kenapa kita mikro influencer? Karena kita bukan artis, bukan orang influencer yang sudah seperti yang kemarin dipakai di dalam politik untuk kampanye. Ya. Itu nggak usah dibahas ya di sini ya. Tetapi ya kampanye kan adik-adik OSIS, kalau pemilihan OSIS kan ada ya, di situ ada ya KPU masuk ke sekolah untuk mensosialisasikan cara bagaimana kita semua berdemokrasi di sekolah. Adik-adik SMP, SMA sudah mulai ada pemilos ya, pada saat pemilu OSIS ini. Nah, ini tolong dimanfaatkan adik-adik. Sekarang tak tanya, Dek Diva followersnya berapa nih? Berapa? Udah banyak ya pasti. Adik Naila berapa? Ya, Listi juga ya tentunya yang di sini nanti bisa dimanfaatkan semua. Nah ini kenapa disebut micro influencer. Nah insya Allah nextnya adik-adik akan jadi orang yang sudah influencer beneran gitu ya. Next lagi silahkan. Lanjut lagi. Ya. Dan sebelumnya tadi itu tidak hanya sekedar publisitas adik-adik ya. Orang-orang yang seliweran di televisi setiap saat, enggak, adik-adik juga nggak nonton televisi kan. Ya, adik nontonnya adalah short TikTok, IG pastinya di situ ya. Jadi di sini pasti, nah di sini kami meng-highlight, ayo yuk anak-anak OSIS, ini tolong nih
melalui gerakan sekolah sehat ini adik-adik bisa mengkampanyekan, dan tadi sudah tidak berkampanye aja ya, tapi sebuah action yang betul-betul akan dipakai betul gitu ya adik-adik. Jadi silahkan begitu OSIS di kelas, di sekolah, circle pertemanan. Nah ini dia, circle pertemanan ini jangan dibesar-besarkan ya, tapi harus positif ya. Nanti adik-adik ya di rumah, di kumpulan pemuda atau dan yang lain, tapi kita highlightnya di OSIS ya adik-adik, di komunitas sekolah. Misalkan ada ya anak-anak penelitian ya, anak-anak KIR, anak PMR, anak-anak pramuka. Nah kita semua anak pramuka ya. Seperti ini harus dimanfaatkan ini. Nah, di sini adalah sebagai agen perubahan atau apa adik-adik, adalah agent of change untuk perubahan tadi ya, karena kita tidak hanya sekadar kita untuk mengkampanyekan, tapi kita adalah merubah orang tadi dari mulai mindsetnya sampai nanti kita bisa apa yang kita lakukan. Next slide ya, cepat saja ya. Nah ini dia, halo privilege teman-teman semua sebagai anak muda. Nah saya di sini bukan anak muda, Bu Windu, Beretno, Mohilin, yang melek teknologi bisa memanfaatkan, membuat dampak yang baik. Cinta baik loh, gitu ya. Itu tuh disangatkan dengan ikut membuat konten positif dan menyebarluaskannya. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai adik-adik semua gagal memanfaatkan teknologi yang akhirnya dibalik menjadi kita semua yang terhandle oleh si teknologi tadi. Ini jangan sampai terjadi ya. Mungkin itu kita langsung next. Dan nggak banyak. Nah ini dia. Kita mulai dari mana nih? Nah ini kata kakak tim Sagasitas yang membuat konten ini adalah sweet spot. Silahkan apa yang paling disuka. Misalkan kita tanya nih, yang disuka di Diva ini adalah kayaknya musik ya. Musik. Naila apa nih? Passionnya apa? Minatnya apa? Ini dimulai dari situ ya. Jadi nanti adik-adik nggak kayak dipaksa gitu ya. Tapi adik-adik semuanya bisa mulai dari apa yang disuka. Dan betul passionnya apa? Ini nggak bisa ditawar-tawar. Ini dari kesukaan. Dan tidak harus menunggu orang untuk yuk kamu harus gini, tidak, tapi kita bisa bergerak secara mandiri tentunya. Dan di sini nanti apakah terdapat peluang yang dapat memberikan impact yang akan dihasilkan dari apa yang kita buat tadi, itu disiapkan betul. Next saja, ya nanti langsung teman-teman bisa praktik gitu ya. Do and don't sudah pasti, karya harus orisinil, tidak boleh plagiat gitu ya, memiliki ciri khas tersendiri, tidak mencampur berbagai bidang. Tadi kan ada 5S. Itu sebenarnya bisa ya kampanye sekolah sehat, gitu ya, masih relate. Tapi kan kita memerelitkan antara kesehatan mental dan gerakan isi piringku misalkan. Nah, ini terlalu dua hal yang agak jauh. Ya jangan gitu ya. Nah, jadi lebih baik fokus adik-adik ya. Ini nice, ini kan fokus ya. Lebih baik kita fokus di satu bidang yang itu bisa dieksplor gitu adik-adik semua. Kemudian fokus pada bidang tertentu. Ini kebalikannya tadi ya, tidak boleh mencampur konten berdasarkan data, fakta, relate, dan relevan. Hati-hati. Kalau dulu orang mulutmu harimaumu, nah sekarang kita bikin konten juga begitu ya adik-adik ya. Tentunya kalau sekarang orang senang sekali melaporkan siapapun sedang ngomong apa gitu ya. Misal saya lagi ngomong apa, Diva nggak terima, Naila nggak terima, Desi nggak terima. Tiba-tiba saya dapat saja undangan masuk ke Polda atau ke Polres gitu ya, udah dipanggil. Tiba-tiba cybercrime, waduh, gawat sekali, ngeri sekali ya sekarang ya. Pasti downs-nya adalah nggak boleh sara, kekerasan, yang lain nggak boleh pasti. Kontennya harus nanti konsisten memposting konten. Nah ini adik-adik sudah tahu semua ya, jadi nanti seperti apa agar nanti bisa kita melihat impact-nya atau orang yang semana. Nah sesuai dengan mood. Nah ini ya jangan ya adik-adik ya posting konten. Kalau mood saya mau posting, kalau enggak ya jangan ya gitu ya. Next Kak. Nah, hati-hati copyright tadi udah kita sampaikan ya. Salah satunya adalah copyright ini sangat-sangat butuh sekali. Jadi kita nggak boleh sembarangan nempel foto, ngambil quote gitu ya. Kita harus copyright. Kalau zaman kita Bapak Ibu guru, tentunya apa? Bikin skripsi, kalau nggak ada bukunya sumbernya, kita disuruh pulang. Skripsi nggak lulus gitu ya. Nah dari sekarang copyright, copy-copy, paste gitu ya. Nah itu hati-hati karena legalnya ya adik-adik ini adalah di sini kata kuncinya adalah intellectual property right ini adik-adik ini. Hak cipta, hak karya orang lain itu harus sangat dilindungi dan kita banyak sekali bisa sampai ke ranah hukum. Kalau adik-adik lihat televisi sekarang, waduh banyak sekali ini lagi melaporkan seperti ini ya. Ini jangan sampai terjadi.
Be original adik-adik. Silahkan adik-adik jadi original aja, nggak usah niru-niru lah. Pakai original aja jadi adik-adik semua. Next, Kak. Nah, yuk. Scripting ini adalah satu hal yang paling luar biasa ternyata Bapak Ibu guru bahasa Indonesia kita. Siapa di sini adik-adik yang kalau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, udahlah, udah tahu gitu ya. Jangan ya. Enggak ya. Guru bahasa Indonesia itu adalah yang sangat sakti buat kita semua adik-adik. Kita bisa ngapa-ngapa sekarang guru bahasa Indonesia itu paling menentukan adik-adik. Ya kan akhirnya kita bikin pokok kalimat daripada kita hasilnya berantakan gitu ya. Itu harus ada apa istilahnya editing dari Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Jadi diperhatikan betul ya adik-adik ya, bikin frase, parafrase harus benar. Apalagi kalau kita jadi orang-orang di konten kreator, kemudian kita mau bekerja di sana, ternyata kita scriptingnya salah ya, bubar gitu ya. Tentukan ide, cari sumber referensi yang relevan, sahih, benar, nggak boleh salah. Sertakan sumber tadi ya, ada copyright, kemudian lakukan parafrase terhadap kutipan sumber. Nah ini artinya apa? Kemampuan menganalisis kira-kira apa nih yang menarik gitu, apa gitu ya. Si adik ini ya, tentunya di sini. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya next lagi Kak. Contoh lagi nanti bisa dibagi ya Kak ya. Lagi contohnya. Nah ini yang juara 1 Bapak Ibu. SMA 78 Jakarta, ini Instagram juara 1 di Sakasitas kemarin. Ini karya 26 SMA dan SMK di Indonesia Bapak Ibu. Provinsi maksud saya, kan sekolahnya. Kemudian ini SMA 78 Jakarta juara 1-nya. Kemudian SMK 54 ini untuk yang SMK. Next lagi, satu lagi Kak. Nah ini TikTok. Nanti adik-adik ini ada linknya ya. Nanti bisa diklik ya. Kakak-kakak bisa disebarluaskan yang SMA dari Majene Sulawesi Barat. Juara 1 luar biasa. Kemudian Kepulauan Riau. Juara 1 yang SMK. Satu lagi. Ini mengakhiri dari sesi saya, website. Ini penting sekali adik-adik. Jangan hanya TikTok, dan IG. Tapi website teknologi swasta. Dan nanti kita berikan materinya juga seandainya ada yang membutuhkan. Terima kasih Diva dan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Waktunya sudah belanjanya. Terima kasih ini sekali yang harus dibuat semua. Kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Terima kasih.